Siapa sih yang mau otaknya rusak? Yang mau masa depannya hancur? Bahkan orang bodoh nih, kalau ditanya apakah mau punya otak yang rusak dan masa depan yang hancur, ya jelas dia pasti jawabnya nggak mau. Sobat pola pikir yang nonton sekarang nih, gue yakin punya jawaban yang sama. Tapi gimana kalau gue bilang, hampir semua remaja di era ini, di detik ini, punya 5 kebiasaan yang membuat masa depannya terancam hancur dan membuat otaknya pelan-pelan rusak. Ngerinya, banyak dari mereka nggak sadar kalau mereka terikat dengan rantai setan kebiasaan ini. Dan mungkin sadarnya pas udah terlambat nanti. Nah makanya di video ini kita akan bahas apa aja 5 kebiasaan itu. Kenapa bisa selalu ada di remaja, terus kok bisa gitu merusak otak dan membuat masa depan jadi suram. Lalu apa solusi supaya lepas dari 5 kebiasaan ini? Gue tahu lu remaja yang pengen punya otak sehat dan masa depan yang baik. Makanya fokus simak video ini supaya lu bisa lepas dari 5 kebiasaan ini. Jadi selamat datang di segmen Life Skill, ayo kita masuk ke pembahasannya. Diri lu yang sekarang, itu adalah hasil dari kebiasaan yang lu lakukan kemarin. Jika lu merasa lu nggak punya pencapaian apa-apa, atau hidup lu menyedihkan, coba lihat apa kebiasaan lu selama ini. Di situ lu pasti menemukan jawabannya. Dan mayoritas manusia di detik ini, punya kebiasaan buruk yang dikit demi sedikit menghancurkan hidupnya, otaknya, dan masa depannya sendiri tanpa dia sadari. Dan biasanya 5 kebiasaan ini atau minimal 3 dari 5 kebiasaan ini itu hampir dipastikan selalu ada di remaja Indonesia. Langsung aja, kebiasaan pertama itu adalah gerak hanya dari mood. Banyak dari remaja yang gue kenal, khususnya diri gue yang dulu, itu menganggap melawan mood atau memaksa mengerjakan sesuatu tanpa peduli perasaan. Itu adalah suatu hal yang buruk. Akhirnya, pas ada tugas yang numpuk atau ketika pengen olahraga, tapi karena lagi mager atau galau, akhirnya lebih milih nunggu mood baru ngerjain sesuatu. Masalahnya, mood itu kayak cuaca, nggak bisa kita kendaliin. Hari ini cerah, besok bisa badai. Dan yang paling jeleknya, setiap kali lu nurutin rasa malas, otak lu jadi nggak pernah dilatih buat disiplin. Nah, banyak yang masih memandang dangkal soal disiplin ini. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Gue kasih definisi yang paling simpel. Disiplin itu, lu ngelakuin apa yang harus lu lakuin, nggak peduli perasaan lu lagi senang atau hancur. Ketika lu tetap sikat gigi walaupun lagi malas, itu disiplin. Ketika lu lagi malas banget nganter adek lu ke sekolah, tapi lu maksa buat tetap nganter, itu disiplin. Nah disiplin inilah elemen dasar buat lu bisa mencapai apapun dalam hidup lu. Ngerinya, semakin sering lu jadi budak perasaan, diri lu bakal jadi makin manja, makin lembek. Sebaliknya, ada penjelasan dari Andre Huberman, seorang neuroscientist dari Amerika. Dia pernah bilang, setiap kali lu berhasil maksa diri lu buat ngelakuin sesuatu pas lu lagi gak mau, itu ibarat kayak lu lagi ngebangun otot di otak. Kayak orang pertama kali baru nge-gym. Tapi ketika semakin sering lu latih atau lu lakuin, sirkuit di otak lu buat ngelawan rasa malas, itu jadi makin tebal dan makin kuat. Akhirnya ngajak diri sendiri buat kerja keras, itu jadi hal yang enteng. Lu bakal semakin mudah ngajak diri lu ngelakuin apapun yang harus lu lakuin tanpa perlu memperdulikan mood lu. Lu udah jadi tuannya, bukan jadi budaknya lagi. Coba gue tanya, ada nggak kebiasaan ini dalam hidup lu? Kalau ada, mulai deh maksa diri buat ngelawan mood lu kalau ada hal yang harus lu selesain. Kalau enggak, hidup lu bakal nge-stuck dan otak lu bakal nggak punya elemen pondasi buat nge-achieve semua pencapaian di hidup ini, yaitu disiplin. Nah, sebenarnya remaja sekarang atau lu yang nonton video ini itu punya potensi buat mendapatkan sesuatu achievement, tapi di nerf atau dihalangi dengan kebiasaan yang kedua ini. Gue yakin dari lu pasti ada yang punya kebiasaan ini, yaitu terlalu peduli perspektif orang lain. Hal terbodoh yang pernah gue lakuin dulu ketika gue ingin memulai konten seperti ini, itu adalah lebih memikirkan apa kata orang dibanding apakah ini baik untuk gue. Akhirnya gue selalu menunda membangun channel ini, sampai gue membaca perkataan Aristoteles yang bilang cuma ada satu cara buat ngehindarin kritik, yaitu dengan gak ngapa-ngapain, gak ngomong apa-apa, dan gak jadi siapa-siapa. Jadi maksudnya, selama lo hidup, lo gak akan pernah bisa lepas dari omongan, judge, atau perspektif orang-orang. Jadi merupakan suatu kebodohan jika seseorang mengharapkan sesuatu yang pasti akan terjadi dalam hidup agar tidak terjadi. Ibarat lo mengharapkan agar gak pernah mati, tapi lo pasti akan mati. Nah, makin bodoh lagi kalau kita membatasi diri untuk melakukan sesuatu karena terlalu peduli apa kata orang, atau berharap terhindar dari judge atau diomongin orang, karena kita pasti bakal diomongin orang atau dinilai orang. Mau lo berhasil mencapai cita-cita lo atau enggak, sedangkan cita-cita lo, pekerjaan yang lo impikan atau hidup yang lo inginkan, gak pasti terjadi kalau lo gak usahain. Jadi prioritasin hal yang pantas diprioritaskan.
Ya jelas cita-cita lu, bukan perspektif orang-orang atau penilaian orang terhadap diri lu. Karena dengan lu ada di dunia, lu udah pasti akan dinilai orang juga. Sedangkan cita-cita lu, kalau lu nggak usahain, ya lu nggak bakal dapat. Paham kan poin yang gue sampein? Belum lagi pengaruhnya ke otak. Setiap kali lu cemas mikirin omongan orang, bagian otak lu yang namanya amigdala, pusat rasa takut, itu jadi super aktif. Otak lu masuk ke mode fight or flight atau seakan-akan bilang, awas ada ancaman sosial. Akhirnya, ini ngebanjirin badan lu dengan hormon stres. Kalau ini terjadi terus-terusan, kemampuan lu buat berpikir jernih dan kreatif bakal berkurang. Energi mental lu habis buat kalkulasi omongan orang, bukan buat inovasi. Ya jelas masa depan lu yang jadi korbannya. Gue tahu, gue paham, dari lu mungkin susah terlepas dari kebiasaan yang kedua ini. Gue sangat senang jika lu curhat, sharing di komen, biar gue atau sobat pola pikir lainnya bisa membantu. Nah, kebiasaan yang ketiga ini, itu bisa dibilang kebiasaan yang paling banyak membunuh ide emas dari para remaja, yaitu adalah prokrastinasi atau menunda-nunda. Coba gue tanya, berapa banyak ide lu, pekerjaan lu, atau tugas lu yang lu bilang bakal lu kerjain besok atau nanti, tapi sampai detik ini gak selesai-selesai atau bahkan belum lu sentuh? Kalau ada, berarti lu punya kebiasaan prokrastinasi atau menunda-nunda. Mending cepat atasi sebelum masa depan dan otak lu yang jadi korbannya. Soalnya ini bukan sekedar malas, tapi prokrastinasi ini merupakan pembunuh ide nomor satu yang hidup di otak para remaja. Penyebabnya simple, otak kita secara alami diprogram untuk menghindarin rasa nggak nyaman. Dan tugas yang susah, yang butuh mikir, atau yang hasilnya belum tentu bagus, itu semua bikin nggak nyaman otak kita. Jadi buat ngelindungin diri, otak kita lebih memilih kesenangan jangka pendek seperti scroll sosmed daripada kesakitan sementara buat ngerjain tugas itu. Nah karena distraksi atau pelarian dari rasa gak enak ini sekarang makin banyak bentuknya, seperti scrolling, game dan nonton film misalnya, jadi kebiasaan ini makin melekat pada remaja. Akhirnya otak lu terbiasa menunda-nunda pekerjaan, dan ya jelas masa depan lu yang jadi korbannya lagi. Cara ngatasinnya simple, karena prokrastinasi tadi berasal dari otak lu yang mandang tugas, kerjaan, atau olahraga ini merupakan pekerjaan yang gak nyaman, terus dia pengen lari, maka buat pekerjaan yang dipandang berat tadi jadi dipandang ringan dengan cara aturan 5 menit. Bilang ke diri lu sendiri, gue bakal ngerjain tugas ini tapi cuma 5 menit. Setelah 5 menit, gue bebas buat berhenti kalau gue mau. Terus pasang timer dan kerjain. Uniknya, ketika sudah lewat 5 menit, lu pasti akan pengen nambah durasinya. Nah terus, kebiasaan perusak masa depan selanjutnya itu adalah gamers garis keras tapi bukan pro player. Kalau lu remaja yang main game 8 jam sampai 10 jam sehari, yang hidupnya pindah ke dalam game atau ada di dalam game sibuk naikin level, rank, atau skill di dalam game, sementara kehidupan nyatanya nggak keurus seperti di dalam gamenya, mending lu sadar deh mulai sekarang. Lu tuh punya alat tukar paling berharga di dunia, lebih berharga dari dolar, emas, atau kripto, yaitu waktu. Dan orang yang gue maksud ini ngebakar duit atau waktu tadi tanpa sisa, cuma buat ngejar rank atau item virtual yang gak laku di dunia nyata. Coba deh kita hitung-hitungan kasar. Misalnya lu main 4 jam sehari, dalam 3 bulan itu totalnya lebih dari 350 jam. Itu 350 jam cukup buat nguasain dasar-dasar skill mahal kayak video editing, copywriting, atau digital marketing. Cukup buat ngebentuk badan jadi lebih bagus lewat olahraga. Gue yakin dalam 3 bulan itu lu udah bisa ngasilin duit pertama lu, atau minimal punya badan yang bikin lu lebih percaya diri. Soal masa depan, gak usah ditanya. Lu bukan cuma kehilangan waktu, lu kehilangan momentum. Di saat teman-teman lu lagi ngebangun skill, ngebangun koneksi, dan ngerintis karir, lu masih sibuk di lobby game. Nanti pas lu sadar di umur 25, lu kaget ngeliat teman-teman lu udah pada lari jauh di depan. Sementara lu masih sibuk ngurus game yang tiap beberapa bulan sekali seasonnya kereset ulang. Gue kira lu udah cukup sadar soal game ini. Kurangi dan mulai cari habit yang ngebangun kehidupan yang lu pengen mulai sekarang. Tapi game ini menurut gue gak selalu merusak otak. Malah sebaliknya, ada manfaat positifnya ke otak. Nah tapi kebiasaan yang kelima ini yang benar-benar merusak otak, yaitu film biru. Dari 4 kebiasaan yang kita bahas sebelumnya, menurut gue ini yang paling merusak otak. Faktanya, beberapa data dari platform analisis web nunjukin kalau Indonesia itu konsisten masuk 5 besar negara dengan traffic paling gede ke situs porno di dunia. Gimana ini gak ngerusak otak? Kalau game itu ngasih dopamin instan, film biru ini ngasih bom dopamin. Ini adalah stimulus atau rangsangan super normal, sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Akibatnya, lama-kelamaan sensor dopamin di otak lu jadi kebal dengan asupan film biru yang biasa. Lu jadi butuh tontonan yang lebih aneh dan lebih ekstrim, cuma buat ngerasain nikmat sementara itu lagi.
Dan yang paling gilanya, lu bisa menjadi orang-orang aneh yang viral seperti ini. Gue serius, ada banyak studi tentang ini. Nah, hal yang paling parahnya, bagian otak lo yang fungsinya buat ngerem nafsu dan mikir jangka panjang, yaitu prefrontal cortex, jadi lemah. Jelas membuat kualitas keputusan lo sehari-hari makin kayak sampah. Terus kemampuan lo buat fokus ke hal lain kayak belajar atau kerja, jadi anjlok karena otak lo selalu ke distract pengen nonton lagi. Terus, soal masa depan lu, ya tinggal bayangin aja, lu hidup dengan kualitas otak yang menurun, kemampuan fokus yang rendah, terus waktu lu, potensi lu, habis di menonton film biru dan coli. Belum lagi badan lu lesu setelah melakukannya. Dari 5 kebiasaan tadi aja nih, coba komen kebiasaan mana yang lu punya, dan yang paling sulit lu hapus dalam hidup lu. Dan kalau menurut lu ada kebiasaan merusak yang belum kita bahas di video ini, coba deh tulis di komen dan gimana cara lu ngatasin kebiasaan jelek itu. Biar sobat pola pikir lainnya terbantu. Gue paham, sangat susah lepas dari kebiasaan buruk ini. Gue punya satu video yang membahas secara ilmiah bagaimana lu bisa memaksa diri untuk lepas dari kebiasaan ini. So, tonton aja videonya sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Like jika lu suka, dan semangat.